Tahukah kamu marahnya Indonesia setelah merdeka? Tahukah kamu bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah garis akhir, melainkan garis mulai perjuangan baru? Tahukah kamu bahwa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, justru badai yang lebih besar menghantam negeri ini? Dan tahukah kamu bahwa hanya beberapa minggu setelah kita merdeka, dunia mencoba merobek kemerdekaan itu? Inilah kisah kemarahan, pengkhianatan, perlawanan, dan persatuan. Peristiwa yang membuat Indonesia harus berjuang kembali seolah-olah belum pernah merdeka. Part 1. Sudah merdeka tapi belum bebas. Mengapa Indonesia harus berperang lagi padahal sudah merdeka? Karena setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Inggris datang ke Indonesia. Namun, mereka membawa Belanda, Nica, yang ingin menjajah lagi. Secara resmi, Inggris mengaku hanya mengurus tawanan perang. Tapi kenyataannya, Belanda ikut masuk, mengibarkan bendera mereka, dan menolak mengakui proklamasi. Bagi rakyat, ini bukan sekadar provokasi, ini adalah penghinaan terhadap kemerdekaan. Part 2. Kedatangan sekutu dan Nica. Apa yang dilakukan Belanda ketika kembali? Mereka merebut kantor-kantor penting, menahan pemuda Indonesia, memaksa masuk wilayah Republik, dan berkata, Indonesia belum merdeka. Kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Semarang berubah menjadi titik-titik ketegangan. Rakyat diperlakukan seolah tak punya negara. Dan dari Surabaya, amarah itu meledak. Part 3. Insiden Hotel Yamato, kemarahan menggelora. Kenapa peristiwa ini dianggap pemicu perlawanan besar? Karena pada 19 September 1945, Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Bagi rakyat Surabaya, itu bukan sekedar kain, itu simbol penjajahan yang ingin kembali. Pemuda naik ke atas, merobek bagian biru bendera itu dan menyisahkan merah putih berkibar gagah. Di bawahnya, massa berteriak lantang, Indonesia merdeka. Detik itu juga, Surabaya berubah menjadi kota perlawanan. Part 4. 10 November 1945, neraka di Surabaya. Mengapa 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan? Karena pada hari itu, rakyat Surabaya menolak ultimatum sekutu untuk menyerah. Mereka memilih melawan, walau musuh jauh lebih kuat. Bung Tomo mengguncangkan seluruh bangsa lewat seruan heroik. Selama banteng-banteng Indonesia masih punya darah merah, kita tidak akan menyerah. Bom meledak, rumah hancur, peluru menghujani kota. Namun rakyat tak mundur. Perlawanan Surabaya mengirim pesan kuat kepada dunia. Indonesia bukan bangsa yang bisa ditindas lagi. Part 5. Revolusi menyala di seluruh Nusantara. Apakah Surabaya satu-satunya medan tempur? Tidak. Api perlawanan menjalar ke seluruh Indonesia. Medan area, pemuda menggambar garis batas dan berkata, sekutu dilarang lewat. Pertempuran Ambarawa, Jenderal Sudirman memimpin langsung pasukan rakyat memukul mundur Inggris. Bandung lautan api, rakyat membakar kota sendiri agar tidak direbut Belanda. Pertempuran di Bali, Aceh, Makassar, dan Kalimantan. Di mana-mana, rakyat memilih melawan daripada kembali dijajah. Part 6. Agresi militer Belanda pertama 1947. Mengapa Belanda menyerang lagi? Karena dunia mulai mendengar suara Indonesia. Belanda panik kehilangan pengaruh lalu meluncurkan serangan besar pada Juli 1947. Tank-tank mereka masuk ke kota-kota, pesawat ngebom desa-desa, rakyat dipaksa mengungsi. Padahal baru saja ada perjanjian Linggarjati yang seharusnya menghentikan kekerasan. Agresi ini membuktikan satu hal, Belanda tidak ingin Indonesia merdeka.
Part 7, Agresi Militer Belanda II, 1948. Mengapa agresi militer II lebih kejam? Karena targetnya bukan hanya wilayah, tapi menghapus negara Indonesia. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota RI. Soekarno dan Hatta ditangkap. Republik diumumkan Belanda sebagai sudah bubar. Lalu siapa yang bertahan? Rakyat, tentara, pemuda, dan terutama Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya sambil menggendong tubuh yang hampir tak bisa berdiri. Indonesia tidak mati, Indonesia membara. Part 8, Serangan Umum 1 Maret 1949. Bagaimana Indonesia membuktikan bahwa Republik masih hidup? Dengan serangan umum 1 Maret. Selama 6 jam, Yogyakarta berhasil direbut kembali oleh pasukan Indonesia. Dunia terkejut karena Belanda mengaku Indonesia sudah tidak ada. Fakta terbalik, Republik masih ada, masih melawan, dan masih memiliki rakyat yang setia. Serangan ini mengguncangkan dunia dan memaksa Belanda kembali berunding. Part 9, Ancaman dari Dalam, Madiun 1948. Apakah ancaman hanya datang dari penjajah? Tidak. Di tengah perang besar muncul pemberontakan Madiun 1948. Indonesia marah karena saat bangsa berusaha mempertahankan kemerdekaan, ada justru kelompok yang berusaha memecah belah Republik. Pemerintah bergerak cepat menumpas pemberontakan ini. Karena tanpa persatuan, perang melawan Belanda mustahil dimenangkan. Part 10, RMS 1950, Api Separatis Pasca Kemerdekaan. Setelah Belanda pergi, apakah Indonesia aman? Belum. Pada 1950, muncul gerakan separatis RMS, Republik Maluku Selatan, yang masih berakar pada pengaruh kolonial. TNI kembali bertempur untuk menjaga agar Indonesia tidak terpecah. Karena merdeka bukan sekadar mengusir penjajah, tapi menjaga persatuan. Part 11, Irian Barat, Perjuangan Terakhir. Lalu perjuangan besar terakhir setelah proklamasi apa? Irian Barat. Belanda menolak menyerahkan wilayah itu hingga lebih dari 17 tahun setelah proklamasi. Lewat diplomasi sengit, trikora, operasi militer, dan tekanan dunia, akhirnya pada 1962, Papua kembali ke Indonesia. Barulah perjuangan mempertahankan kemerdekaan benar-benar lengkap. Tahukah kamu bahwa kemerdekaan Indonesia tidak datang gratis? Itu dibayar dengan perlawanan, kemarahan, strategi, darah, air mata, dan doa jutaan rakyat. Indonesia merdeka pada 1945, tapi perjuangan mempertahankannya berlangsung hingga lebih dari 1 dekade kemudian. Hari ini kita berdiri di bumi merdeka karena mereka dulu menolak tunduk, menolak menyerah, dan memilih berdiri melawan dunia demi satu kalimat: Indonesia merdeka. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya. Dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.